Ya, setelah mempelajari modul 1.4 mengenai budaya positif, selanjutnya saya akan mempraktikkan segitiga restitusi di sekolah saya menggunakan dua skenario kasus. Kasus yang pertama, seorang murid saya tertidur dan tidak bersemangat mengikuti pelajaran pada saat mata pelajaran PAI. Ya, ini adalah suasana di mana siswa atas nama Anugrah kelas 9A tidur pada saat proses pembelajaran sedang berlangsung di kelas. Gimana kabarnya? Kira-kira kalian paham juga atau tidak kenapa Ustaz ini di kelas ini? Jadi kesempatan kali ini Ustaz di sini bukan penghakiman tuh ya, lebih kepada memberikan solusi terkait dengan beberapa pekan terakhir ini saya lihat mungkin sering tidur di kelas. Artinya sini Ustaz bukan yang Ustaz mau memberikan bantuan, memberikan solusi bantuan terkait dengan masalah yang terhadap beberapa pekan terakhir ini. Artinya ya pasti tentu namanya manusia ya, pasti tidak mungkin biasa. Setiap orang itu pasti pernah melakukan dan kita tunjukkan bisnya ya. Kita katakan setiap orang itu pasti pernah berbuat salah ya. Dan sebaik-baik orang yang salah itu adalah dia mau memperbaiki. Mungkin kamu pasti punya alasan kenapa sampai kamu membuat seperti itu, tidur di dalam kelas. Mungkin punya alasan, barangkali ada kira-kira apa alasan tidur di kelas. Di kelas saya biarkan saya sudah menjelaskan apa yang saya mulai atau mungkin ada alasan lain kenapa bisa berapa dan terakhir sebagainya, atau mungkin malam sering begadang kalau juga ya. Kalau di rumah itu ada siapa saja itu mungkin dan para solusi mungkin bisa ditawarkan, mungkin bisa caranya dipasang alarm ya, dan mungkin bisa meminta bantuan kepada orang di rumah ya, tadi ada kakak, ada saudara, selain masang alarm juga orang di rumah yang bisa membantu ya, nanti supaya bisa lebih awal sekolah seperti itu. Kemudian jangan begadang, kan sudah tidak ada ayah dikasih lagi apa ayah juga lebih awal juga, makanya supaya akan lebih segar, kemudian bisa melalui sekolah tepat waktu ya. Terus saya mau tanya, kira-kira tindakan yang seperti tadi itu apakah sudah mengembangkan terkait dengan perasaan? Ya, saya terkait dengan perasaan. Saya bisa artinya
depannya bagaimana ada solusi supaya bisa depannya tidak tidur lagi. Saya usahakan malam tidur di awal itu tepat sekolah, untuk sekolah atau untuk kelas dia sudah tahu ya apa kedepannya supaya kira-kira katakan tambahkan kali ini tidak perlu ditunda ya, lebih cepat lebih baik. Seperti itu barangkali anugerah saya doakan terus supaya kedepannya bisa lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anugrah dari kelas 9B. Dalam beberapa pekan terakhir, saya telah melakukan kesalahan, yaitu tidur di dalam kelas pada saat pembelajaran PAI dan tidak bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Setelah berdiskusi dengan Ustadz Ardi, saya pun merasa lebih baik dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Saya tahu apa yang harus saya lakukan agar menjadi lebih baik lagi. Jadi setelah berdiskusi dengan Ustadz Ardi, saya pun lebih bersemangat dan percaya diri untuk mengikuti pembelajaran dan menggapai prestasi. Jazakallahu khairan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pada kasus yang kedua, salah seorang murid saya beberapa hari terakhir sering sekali terlambat ke sekolah, padahal murid tersebut merupakan salah seorang murid yang rajin, yang jarang sekali terlambat ke sekolah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Widi? Sehat ya? Nah, jadi Widi kelas 9B ya. Kebetulan saya sudah pernah berusaha Widi. Jadi Ustaz Penikuan ini untuk mau mencari kesalahan Widi ya. Dengan beberapa hari ini sering terlambat sekolah ya, sudah di ruangan. Tentunya namanya kita manusia biasa ya, pasti pernah berbuat salah. Artinya salah itu tidak apa-apa ya. Nah, itu manusiawi ya, tidak ada orang di muka bumi yang tidak pernah salah, kecuali para nabi dan rasul terjadi. Tidak ada manusia yang sempurna ya. Baik. Tentu kamu pasti punya alasan ya, alasan mengapa kamu lambat. Di rumah siapa-siapa ya? Ada orang tua, adik, saudara. Artinya selain mungkin masalah, mungkin bisa orang-orang di rumah bisa bantu mengingatkan ya, supaya nanti ya kami tidak terlambat, kemudian bahkan bermainnya tadi itu ya kurang game pun dapat, tapi ada batasnya, hanya sekedar menggunakan mungkinlah belajar seharian, tapi bukan kemudian menjadi rutinitas yang kalau antum tidak kerja itu gimana? Artinya
game itu boleh, tapi ada batasnya. Kontrol game itu membuat belajar kita jadi menurun. Ya artinya ya bermain boleh, tapi batasi. Kalau waktu istirahat lagi malam sampai tidur terlalu malam, itu bisa merusak kesehatan juga. Kemudian selain nanti juga jadi mungkin sholat subuh jadi terlambat, ya ke sekolah jadi terlambat juga, ya. Apalagi belum lagi kalau di jalan mungkin ada apa namanya hambatan-hambatan, ya. Intinya misalnya kita coba mengantisipasi semua itu tentu dengan lebih awal ya bangun. Kalau sudah terlambat bangun ya ya, atau mungkin ada mungkin pengaruh dari teman ya, terus ada main malam biasa sampai tidur sampai lupa waktu tidur. jadi kurang bermain HP ya. Terus sudah waktu istirahat sebelum aktivitas boleh simpan dan tidur istirahat. WD bisa bertanya, ya antum lakukan itu setelah apa itu mengamalkan kayak gitu biasa. Kayaknya antum sudah tahu dan sudah paham kira-kira apa namanya solusi yang tepat. Itu sudah tahu ya kira-kira apa langkah-langkah supaya nanti tidak kapan perlu bikin ya. Sekira itu barangkali ini semoga kedepannya awal ketika sekolah yang lebih awal itu terus pembelajaran ada supaya bisa kita memahami itu. Kalau terlambat kasih pemahamannya setengah-setengah. Kalau lebih awal di sekolah belajarnya bisa. Sekira itu barangkali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dodi Haryanto, kelas 9B. Saya salah karena beberapa hari terakhir saya sering terlambat ke sekolah saat mata pelajaran PAI. Setelah berdiskusi dengan Ustadz Arfi, saya merasa lebih baik dan berjanji untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Saya tahu apa yang harus saya lakukan untuk tidak mengulangi hal tersebut dan mengganggu proses belajar saya. Setelah berdiskusi dengan Ustadz, saya merasa lebih yakin dan percaya diri untuk menjadi lebih baik dan menggapai prestasi. Terima kasih Ustadz. Syukran wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.